Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi COVID-19. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perencanaan industri metalurgi di perusahaan kami, yaitu PT Nusa Alumina. Sebelum memulainya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Tiara yang memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Andika MC Siahaan dengan NPM 33341700028. Saya Asmi Aziz Firmansyah dengan NPM 33341700031. Saya Ali Haidar dengan NPM 33341700040. Nama saya Dejes Riko dengan NPM 33341700052. Saya Primadani dengan NPM 33341700074. Adapun outline yang akan kelompok kami bahas pada presentasi perancangan industri metalurgi kali ini, yaitu yang pertama, profil perusahaan, yang kedua, diagram alir, yang ketiga, peramalan dan permintaan pasar, yang keempat, tata letak dan lokasi, yang kelima, neraca massa, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu neraca panas. Nah, langsung saja kita mulai. Kami akan membahas topik kami yang pertama, yaitu overview perusahaan. Perusahaan yang kami rancang itu bernama PT Nusa Alumina, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi smelter grade alumina atau SGA yang beroperasi di Tayan, Kalimantan Barat. Mulanya pembentukan perusahaan ini karena Kalimantan Barat memiliki sumber daya dan cadangan bauksit yang besar, di mana pada tahun 2013 sumber daya bauksitnya sebesar 23.500 ton, sedangkan cadangan bauksit-nya sebanyak 2.199.558 ton. Dengan begitu, maka perusahaan ini dibentuk untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan produk yang dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Visi dan misi perusahaan kami. Untuk visi, yaitu menjadi perusahaan berbasis alumina terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Untuk misi, kami memiliki 3 misi. Yang pertama, mengelola cadangan sumber daya alam yang efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan produk aluminium di Indonesia. Yang kedua, melaksanakan tata kelola pabrik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia yang kreatif, inisiatif, dan kompetitif agar mampu bersaing dengan perusahaan kelas dunia. Berdirinya perusahaan kami dilatar belakangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, serta didukung juga oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, di mana semua hasil tambang dan mineral mentah dilarang diekspor secara langsung dan harus diolah dalam negeri mulai tahun 2014. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka PT Nusa Alumina diberi kesempatan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, terutama bauksit, untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, analisis SWOT perusahaan kami. Tentunya sebelum mendirikan perusahaan atau membangun perusahaan, kita terlebih dahulu menganalisis apa yang menjadi strength, weakness, opportunity, dan threat pada perusahaan kita.
Yang pertama kami bahas di sini yaitu strength. Perusahaan kami memiliki 4 strength. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Lokasi PT Nusa Alumina yang berada di Kalimantan Barat menjadi strength bagi perusahaan kami untuk mengelola bahan baku yang lebih mudah karena ketersediaan bahan baku yang melimpah, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan impor bahan baku baik dari luar pulau maupun luar negeri, sehingga meminimalisir biaya atau ongkos produksi. Yang kedua, ketersediaan air. PT Nusa Alumina yang berlokasi di Kalimantan Barat juga menjadi keuntungan bagi kami, dikarenakan dekat dengan Sungai Kapuas, sehingga ketersediaan air cukup melimpah. Dengan ketersediaan air yang melimpah, maka akan dapat menunjang utilitas pabrik kami. Yang ketiga, transportasi. Lokasi pabrik di Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat juga dapat memudahkan transportasi dalam pengiriman atau ekspor produk kami karena berada dekat dengan Pelabuhan Pontianak dan Pelabuhan Rasau Jaya. Yang keempat, sumber daya manusia. Dengan penduduk Kalimantan Barat yang berjumlah sekitar 4 juta jiwa dan penduduk di kota Pontianak berjumlah 667.000 jiwa, maka dapat memungkinkan mendapatkan sumber daya manusia yang terdidik untuk membantu mendapatkan tenaga kerja di PT Nusa Alumina. Yang selanjutnya, weakness. Weakness dari perusahaan kami yaitu tidak adanya perguruan tinggi yang mempunyai program studi atau jurusan di bidang pertambangan atau metalurgi, sehingga memungkinkan PT Nusa Alumina harus menyaring tenaga kerja di bidang tersebut dari luar daerah. Yang ketiga, opportunity. Opportunity yang dimiliki PT Nusa Alumina yaitu dengan adanya dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri SDM Nomor 1 Tahun 2014 menjadi peluang untuk PT Nusa Alumina untuk dapat membantu Indonesia memenuhi kebutuhan smelter grade alumina. Yang selanjutnya adalah trade. Adapun trade dari perusahaan kami yaitu adanya perusahaan yang sudah lama berdiri baik di luar maupun di dalam negeri seperti PT Inalum, PT World Harvest Winning, dan perusahaan lainnya. Dengan jam terbang yang sudah lama, tentunya akan membuat perusahaan mereka lebih matang dalam pengelolaan pabrik. Yang selanjutnya adalah spesifikasi produk smelter grade alumina dengan komposisi kimia berikut: Al2O3 sebesar 99,8159%, SiO2 0,0141%, Fe2O3 0,0435%, TiO2 memiliki nilai 0,0615%, CaO memiliki nilai 0,004%, Na2O memiliki nilai 0,0142. Sementara untuk bulk density-nya yaitu 960 kg per meter pangkat 3. Untuk angle of repose-nya memiliki nilai 33 O. Sementara untuk specific surface area BET-nya memiliki 75 meter kuadrat per gram. Sementara untuk particle size-nya di bawah 45 mikrometer memiliki nilai 11%. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik kedua, yaitu diagram alir. Berikut merupakan diagram alir proses pembuatan smelter grade alumina di PT Nusa Alumina ini. Proses di sini kita menggunakan proses Bayer. Kenapa proses Bayer dipilih? Karena bahan baku yang digunakan adalah bauksit yang memiliki kadar silika kurang dari 10%. Proses Bayer ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu tahap digestion, tahap precipitation, dan tahap calcination. Kita masuk pada tahapan pertama, yaitu tahapan digestion. Tahapan digestion merupakan tahap reaksian antara bauksit dengan larutan NaOH sehingga terbentuk sodium aluminat atau digestion liquor.
Pertama-tama kita siapkan dulu biji bauksit, lalu kita crushing menggunakan jaw crusher, lalu selanjutnya kita haluskan menggunakan ball mill, lalu kemudian kita screening. Nah, jika ukurannya terlalu besar, kita ulangi ke proses sebelumnya. Lalu setelah kita screening, kita masuk pada tahapan ligation. Sebelumnya kita memasukkan atau mencampurkan H2O plus NaOH di mixer. Setelah itu kita masukkan ke digester atau alat untuk proses ligation ini. Lalu selanjutnya kita dinginkan dan kita clarification atau kita uraikan menggunakan clarifier. Nah, di sini terbentuklah residu yaitu berupa red mud atau lumpur berwarna merah. Mengapa lumpur tersebut berwarna merah? Karena mengandung banyak besi oksida. Yang ini akan diproses di pabrik lain. Lalu selanjutnya terbentuklah produk dari proses ligation ini yaitu ligation liquor atau sodium aluminat. Lalu kita masuk pada tahapan kedua yaitu tahapan precipitation. Tahapan precipitation ini merupakan tahapan pembentukan kristal hidrat alumina trihidroksida dari ligation liquor. Berikut ini merupakan tahapan diagram alirnya. Pertama, ligation liquor hasil dari proses sebelumnya kita mixing dengan bibit alumina trihidrat yaitu Al2O3 3H2O. Lalu selanjutnya kita lakukan presipitasi dengan menggunakan precipitator tank. Di sana kita tambahkan udara. Lalu selanjutnya kita klasifikasi menggunakan hydrocyclone. Nah, proses ini memisahkan antara kristal hidrat dengan NaOH dan liquor. NaOH dan liquor itu akan kita predigester, akan diolah ke tahapan sebelumnya. Lalu kristal hidrat ini kita washing atau kita bersihkan menggunakan hydrocyclone yang nantinya akan terbentuk kristal alumina trihidrat. Lalu kita masuk pada tahapan ketiga atau tahapan terakhir, yaitu tahap calcination. Tahap calcination ini merupakan tahap pembentukan smelter grade alumina dari kristal alumina trihidrat pada temperatur 1050 derajat Celcius. Kristal alumina trihidrat ini kita panaskan, yaitu pada tahapan preheating. Lalu kita kalsinasi menggunakan fluidized bed calciner. Lalu selanjutnya proses ini menghasilkan alfa alumina. Setelah terbentuk alfa alumina, kita klasifikasi menggunakan cyclone. Nah, pada proses ini terbentuklah uap air dan flue gas. Nah, setelah kita klasifikasi, lalu selanjutnya kita dinginkan menggunakan fluidized bed cooler. Kita hembuskan udara untuk mempercepat prosesnya. Lalu selanjutnya kita haluskan atau grinding menggunakan vibrating mill. Lalu setelah di grinding kita screening. Nah, jika ukurannya lebih dari 400 mesh, maka kita haluskan kembali. Namun jika sudah memenuhi syarat yaitu 400 mesh, jadilah smelter grade alumina sesuai dengan standar kita. Selanjutnya permintaan dan peramalan pasar. Pada permintaan pasar terlihat bahwa produk akhir dari perusahaan ini yaitu smelter grade alumina adalah 1,6 juta ton per tahun pada tahun 2019 di seluruh Indonesia. Permintaan efektif pada pasar yang sebesar 1,6 juta ton tersebut jika dikalikan dengan harga alumina yakini sebanyak 333 US dollar per ton, maka harga dari total permintaan tersebut mencapai 532.800.000 US dollar per ton atau sekitar 7,83 triliun rupiah per tahun. Dengan mempertimbangkan ekspor dan impor dalam permintaan pasar efektif, maka setidaknya terdapat 199.800.000 US dollar per tahun atau sekitar 2,94 triliun rupiah per tahun
jika mempertimbangkan 1 juta ton alumina yang diimpor dari luar negeri setiap tahunnya. Peramalan pasar. Pada peramalan pasar, berdasarkan data yang dihimpun dalam permintaan pasar per tahun, maka perlu adanya peramalan pasar untuk mengenali perencanaan industri dalam memulai suatu produksi agar meminimalisir kerugian. Untuk meramal pasar apakah dia naik ataupun turun, maka peramalan menghimpun data produksi dan konsumsi per tahun dari seluruh dunia dan dapat dilihat pada grafik berikut, di mana produksi alumina dan konsumsi alumina semakin tahun semakin beriringan meningkat. Kemudian pada grafik nilai penjualan SGA dari tahun 2022 dari 2026. Proyeksi yang kami dapatkan di sini adalah terjadinya peningkatan. Mulai dari tahun 2022 hingga 2026, jumlah penjualan meningkat dari 131 ton menjadi 147 ton. Sementara harga jual relatif meningkat dari 336 US dolar per ton menjadi 337 US dolar per ton. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai penjualan yakini sebesar 44.380,7 US dolar menjadi 49.892 US dolar. Dengan demikian, peramalan ini menjadi proyeksi produksi dari tahun 2022 nanti hingga tahun 2026. Kemudian pada tata letak dan lokasi. Tata letak dan lokasi harus mempertimbangkan aspek ketersediaan dan harga raw material. Di sini terdapat sumber dari raw material, yaitu tambang yang terletak di sebelah utara dari pabrik yang kami buat. Kemudian peluang dan prospek pasar. Mengacu pada peluang dan prospek pasar, pembeli yang membeli produk smelter grade alumina berasal dari luar wilayah rata-rata dan biasanya digunakan untuk industri manufaktur alumina maupun untuk proses smelting aluminium atau pembuatan aluminium. Sementara itu, untuk ketersediaan energi, di sebelah timur lokasi pabrik sekitar 10 km dari kota Tayan terdapat rencana pembuatan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang direncanakan pemerintah untuk dibangun pada tahun akhir 2020 hingga 2021 akhir. Rencananya listrik yang dihasilkan mencapai 600 hingga 700 megawatt. Dan ini merupakan salah satu proyek strategis dari 35.000 megawatt listrik di Indonesia. Kemudian transportasi, kota Tayan terletak di tepi Sungai Kapuas, di mana Sungai Kapuas bisa dimanfaatkan sebagai moda transportasi perairan untuk pengiriman alumina ke luar wilayah. Sementara untuk pengiriman alumina di dalam wilayah, kita mengandalkan Jalan Nasional Trans Kalimantan. Untuk iklim geografis dan kondisi tanah, iklim di kawasan lokasi pabrik merupakan iklim tropis dan terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sementara geografis, kota Tayan merupakan kota dengan perbukitan rendah dengan ketinggian sekitar 100 meter paling tinggi. Sementara itu dataran Tayan sendiri memiliki tinggi sekitar 17-20 meter dari permukaan laut. Sementara kondisi tanah di tepian kota Tayan merupakan kondisi tanah tepian rawa, di mana kondisi tanah ini perlu proses penimbunan untuk membangun bangunan apapun. Sementara untuk ketersediaan tenaga kerja,
tenaga kerja bisa didatangkan dari luar wilayah maupun dari dalam wilayah. Sementara mengacu pada tenaga kerja di dalam wilayah, penduduk Kalimantan sendiri memiliki populasi yang cukup banyak. Untuk Kalimantan Barat memiliki populasi sebanyak 4 juta jiwa. Dan lokasi tersebut berjarak 121 km dari kota Pontianak yang memungkinkan untuk mendapatkan PSDM dalam jarak yang relatif dekat dengan potensi pendidikan yang terdidik sehingga dapat membantu penyerapan tenaga kerja di sana. Untuk persediaan air, kami mengandalkan air tawar dari Sungai Kapuas yang melimpah. Namun proses ini perlu pemurnian air dan proses penjernihan air untuk digunakan di pabrik kami. Proses dari pemurnian sendiri bisa menggunakan proses pengendapan, koagulasi maupun proses penyaringan atau filtrasi yang dimana air yang diambil dari Sungai Kapuas tersebut tidak bisa langsung digunakan, mulai digunakan untuk proses perindustrian di dalam pabrik maupun proses keseharian atau proses di luar pabrik itu sendiri. Untuk dampak dari lingkungan atau environmental effect, kami membangun pabrik untuk penerapan jangka panjang dalam perbaikan lingkungan, di mana kami untuk limbah Redmond sendiri kami menyediakan kolam, dan di kolam itu Redmond dengan kadar pH mencapai 13 seperti NaOH yang tersisa pada Redmond itu akan dinetralkan sedikit demi sedikit dengan tambahan larutan asam. Hal ini dilakukan apabila mendekati musim hujan di mana potensi terbawanya air atau lumpur Redmond ke Sungai Kapuas. Sementara Redmond sendiri yang disimpan masih dapat dimanfaatkan untuk dijual untuk kebutuhan tambahan seperti membuat batu refraktori alumina maupun untuk proses pengolahan dan ekstraksi logam lainnya yang masih tergantung pada Redmond yang tidak kami kelola. Aspek energi yang kami gunakan pun juga merupakan energi paduan dari PLN dan sel surya yang ada di atap. Meskipun relatif mahal untuk investasi di awal, tapi penggunaan sel surya sebagai listrik alternatif di pabrik kami dapat menekan pembayaran listrik dari perusahaan listrik negara maupun mengurangi penggunaan listrik dari listrik selain produksi dari pabrik kami di sel surya. Sementara itu, untuk pajak aturan dan isu strategis, pada pajak karena merupakan perusahaan besar, tentu saja harus membayar pajak dalam banyak aspek dan bidang, seperti pajak tanah salah satunya. Pembayaran pajak tanah di kawasan ini pun juga relatif murah dibandingkan di kawasan perkotaan, karena nilai dari NJOP tanah sendiri pun tergolong sangat rendah, yaitu mencapai kurang dari Rp40.000 per meter perseginya. Sementara itu untuk peraturan lokal yang harus dipatuhi di industri tidak membuat sebuah kesenjangan sosial, dan pembangunan fasilitas penunjang pun harus juga berpengaruh bagi penduduk sekitar agar dapat diterima oleh penduduk sekitar proses pembangunan pabrik tersebut. Site-led karakteristik, dimana karena merupakan daerah rawa dan relatif rata, kawasan pabrik kami akan dibangun dengan proses penimbunan, kemudian pembangunan main area menggunakan material baja. Di sini selain untuk menekan harga material baja pun juga tergolong kuat untuk bangunan struktur bentang panjang. Kemudian dengan kapasitas produksi 2.500 ton, maka kami membutuhkan setidaknya lahan seluas
700.000 meter persegi atau sekitar 70 hektar. Dengan lahan seluas ini, diantaranya akan kami manfaatkan untuk proses lahan hijau sebesar 20%. Sehingga ada sekitar 600 hektar lahan efektif yang digunakan, dan dari 600 hektar lahan efektif tersebut 20%-nya akan dilakukan proses penghijauan. Untuk penanggulangan banjir dan kebakaran, penanggulangan banjir, perusahaan kami tentunya sudah memikirkan dari perhitungan naik turunnya Sungai Kapuas. Dengan rentang naik turunnya permukaan air Sungai Kapuas hingga 3 meter, potensi banjir tersebut bisa diatasi dengan melakukan proses penimbunan yang dilakukan sebelum membangun main area. Kemudian untuk fire proteksi atau proteksi dari kebakaran, proteksi dari dalam, kami mengandalkan pompa air langsung dari Sungai Kapuas menuju ke main area, di mana air dari Kapuas yang cukup melimpah sekalipun musim kemarau dapat dimanfaatkan untuk proses pemadaman listrik dan proses pemadaman kebakaran. Untuk penanggulangan dari kebakaran hutan di kawasan Kalimantan, yang dimana kawasan kami juga merupakan kawasan yang rawan dari kebakaran hutan, maka kami menyediakan pos pemadam kebakaran di sekitar kawasan tersebut untuk memastikan bahwa kebakaran hutan tidak menebar ke kawasan pabrik kami. Kemudian local community factor. Untuk local community factor, karena Tayan merupakan kota dengan ukuran penduduk yang relatif kecil, maka dibutuhkan pembangunan dan pengembangan kawasan agar tidak terjadi kesenjangan. Pembangunan pun juga dapat meningkatkan nilai harga lahan di kawasan tersebut. Pembangunan meliputi pembangunan sekolah, pembangunan perumahan singgah atau domisili, kemudian mes, kemudian pembangunan rumah sakit dan kawasan penunjang hiburan lainnya dan kawasan pembangunan pasar retail yang merupakan pasar yang berfungsi untuk menyediakan produk maupun konsumsi bagi para karyawan di pabrik kami. Nantinya local community factor ini dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Dan penunjang lainnya untuk semua itu adalah kami membangun jalan di kawasan kami maupun di jalanan provinsi yang ada di depan lokasi pabrik kami. Pemilihan layout pabrik dengan faktor rating method. Terdapat 4 wilayah untuk menentukan wilayah lokasi layout pabrik kami, di mana diantaranya adalah wilayah kuning, putih, hijau, dan biru. Untuk wilayah kuning merupakan wilayah dengan karakteristik yaitu rawa, sementara wilayah putih yaitu merupakan wilayah karakteristik perbukitan dan pepohonan lebat yang terletak di sebelah barat kota Tayan. Karakteristik untuk wilayah biru merupakan wilayah yang terletak di samping jembatan Tayan. Kawasan ini merupakan dataran rendah dan hampir tidak memiliki akses masuk karena jalan penghubung jembatan Tayan. Sementara kawasan hijau merupakan kawasan yang terletak di ujung pintu masuk jembatan Tayan. Dari keempat kawasan tersebut, kawasan kuninglah yang paling memenuhi kriteria dengan nilai mencapai 83,4. Di sini kami melakukan penilaian dengan ketersediaan bahan baku, potensi biaya pembangunan pabrik, potensi ramah lingkungan, akses jalan utama, akses transportasi air dan darat, potensi peningkatan lahan, dan aset. Untuk neraca massa dari pabrik SGA adalah sebagai berikut. Umpan yang digunakan adalah bauksit dengan komposisi Al2O3 52%, Na2O 1,37%, Fe2O3 11,56%, SiO2 3,32%, TiO2 1,6%, CaO 0,92%, dan LOI sebesar 29,16%.
di mana umpan tersebut akan dimasukkan ke dalam jaw crusher. Aliran masuk kita hitung sebagai aliran 1 dan aliran keluar sebagai aliran 2. Tidak ada perubahan komposisi karena hanya terjadi proses pengecilan ukuran. Setelah itu aliran 2 akan masuk menuju proses grinding menggunakan ball mill. Proses ini menghasilkan aliran keluar yang kita sebut dengan aliran 3. Setelah itu masuk ke proses pengenceran NaOH, di mana NaOH masuk dari aliran 4, air dari aliran A, dan sisa sirkulasi NaOH, H2O, dan NaAlOH4 dari aliran 13. Setelah itu akan menghasilkan NaOH, H2O, dan NaAlOH4. Setelah itu menuju proses digestion, di mana proses digestion ini adalah proses merubah Al2O3 menuju NaAlOH4, di mana aliran 3 dari ball mill dan aliran 5 dari proses pengenceran NaOH dimasukkan dan menghasilkan aliran 6 yang terdapat NaAlOH4, NaOH sisa, Al2O3 sisa, dan H2O. Setelah itu kita akan masuk ke clarifier, di mana clarifier ini berfungsi untuk memisahkan larutan alumina dari impurities, di mana aliran 6 yang masuk akan menghasilkan aliran keluar di aliran 7 yang lebih murni dan aliran 8 yang lebih kotor. Setelah itu dilakukan proses pencampuran liquor dengan bibit alumina trihidrat, di mana inputnya berupa aliran 7 dari proses sebelumnya dan aliran 9 yang berupa bibit dan NaOH dimasukkan, sehingga menghasilkan aliran 10. Setelah itu dilakukan pengendapan larutan alumina pada precipitation tank, di mana inputnya berasal dari aliran sebelumnya yaitu aliran 10 dan menghasilkan alumina trihidrat pada aliran 11. Setelah itu, alumina trihidrat dimasukkan ke dalam classification untuk memisahkan alumina trihidrat dengan larutan digestion yang masih bisa digunakan, di mana larutan digestion akan masuk ke aliran 13 dan alumina trihidrat akan masuk ke aliran 12. Setelah itu akan dilakukan proses washing untuk mencuci larutan alumina trihidrat dari larutan impurities dan larutan alumina, di mana larutan alumina dan impurities akan masuk ke aliran 14 dan alumina trihidrat akan masuk ke aliran 13. Setelah proses washing, maka dilakukan proses calcination, di mana akan menghasilkan SGA dengan menghilangkan air hidrat, di mana aliran masuk berupa aliran 15 dan 16 dan menghasilkan SGA pada aliran 17. Setelah itu dilakukan proses klasifikasi kembali menggunakan cyclone, di mana proses pemisahan antara SGA dengan alumina trihidrat yang tidak terkalsinasi. Lalu dilakukan proses cyclone kembali untuk memisahkan antara SGA dengan air. Setelah itu aliran 20 masuk dan dilakukan proses pendinginan pada cooling fluidized bed cooler untuk mendinginkan SGA. Tidak terjadi perubahan massa karena hanya ada proses pendinginan. Setelah itu dimasukkan ke grinding vibrating mill, di mana proses ini dilakukan untuk mengecilkan ukuran dari SGA hingga 400 mesh. Setelah itu dilakukan proses screening, di mana pada proses screening ini dilakukan untuk misalkan SGA yang masih memiliki ukuran lebih dari 400 mesh, di mana yang memiliki ukuran lebih dari 400 mesh akan kembali digerus
pada vibrating mill. Setelah itu SGA yang sudah diayak akan diletakkan ke dalam silo. Perkenalkan, nama saya Aldo Jasriko dengan NPM 3334170052. Di sini saya akan menjelaskan bagian neraca panas. Untuk neraca panas itu kita gunakan suhu referensi sebesar 25 derajat Celcius. Kenapa? Karena suhu referensi ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung delta T dari setiap aliran. Kemudian satuan panasnya kita pakai kilojoule. Nah, kemudian ada tabel di sini. Tabel ini menunjukkan data berat molekul dari setiap komponen pada proses pembuatan smelter grade alumina dan juga kapasitas kalornya. Kemudian untuk neraca panas yang pertama, saya akan menjelaskan neraca panas pada tahap pengenceran NaOH. Nah, itu dilakukan di mixer. Nah, di mixer NaOH ini aliran masuknya ada 3, yaitu ada aliran 13 ini yang berasal dari liquor hasil dari proses presipitasi. Nah, suhunya 71 derajat Celcius. Nah, aliran A ini adalah air yang kita masukkan ke dalam mixer. Nah, aliran 4 itu adalah NaOH yang kita tambahkan yang fungsinya untuk make up. Nah, untuk suhunya itu sama 30 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk menghitung neraca panasnya kita bisa menghitung entalpi yang masuk dan entalpi keluarnya. Nah, untuk entalpi masuknya saya akan jelaskan di Excel-nya langsung biar lebih mudah. Nah, ini untuk pengenceran NaOH ada sini nih. Nah, pertama kita menghitung mol dulu, mol dari setiap komponen yang masuk. Nah, untuk di aliran 4 ada NaOH. Nah, cara menghitung mol yaitu berat NaOH yang masuk dibagi berat molekulnya. Nah, di sini berat yang masuk ini 21.000 kg kalau berdasarkan neraca massa. Nah, jadi dibagi hasilnya segini molnya. Kemudian yang bawah juga bisa kita lihat massa dibagi berat molekul. Aliran 13 juga massa dibagi berat molekul, dan H2O juga berat dibagi berat molekul. NaOH4 nya juga berat dibagi berat molekulnya. Nah, setelah kita dapat molnya, lalu kita kalikan masing-masing dengan kapasitas kalor dan delta T nya sehingga kita dapat delta entalpinya, lalu kita jumlahkan. Nah, ini adalah entalpi masuknya di mixer tangki pengenceran NaOH. Nah, selanjutnya kita menghitung entalpi keluarnya. Nah, di sini kan kita belum tahu T2-nya berapa untuk di entalpi keluarnya. Nah, kita harus cari dulu T2-nya. Nah, bagaimana? Nah, pertama kita cari dulu nih N dikali CP-nya nih. Ini baru N dikali CP. Nah, ini mol dikali CP-nya, hasilnya segini, yang bawah juga sama. Nah, nanti entalpi sigma CP-nya ini hasilnya kita masukkan ke persamaan delta H feed atau delta H input sama dengan delta H produk atau delta H outputnya. Tadi delta H inputnya ini besarnya segini, kita masukkan. Nah, kemudian sama dengan delta H produk. Nah, delta H produk itu kan N dikali CP dikali delta T nya. Nah, N dikali CP nya segini, delta T nya T2 min 25. Nah, nanti kita kalikan hasilnya segini, lalu bisa kita cari T2 nya. Nah,
T2 nya itu hasilnya 52,2 sekian. Nah, kalau sudah dapat T2, kita cari delta T nya. Nah, delta T nya segini, 55,2 dikurang 25. Nah, sehingga nanti kita dapat neraca masuk dan keluarnya. Nah, di neraca masuk itu kan tadi inputnya totalnya segini. Nah, untuk outputnya itu sigma CP ini kita kalikan saja sama delta T nya, yaitu 30,2 sekian. Nah, kita dapatkan hasilnya segini. Nah, jadi neraca massa di bagian mixer NaOH ini sama, yaitu sebesar segini nih. Selanjutnya kita masuk ke neraca panas yang kedua, yaitu di proses digestion yang dilakukan di reaktor digester. Nah, sini inputnya itu ada aliran 3 dan aliran 5. Aliran 3 ini adalah LPG bauksit yang suhunya itu 30 derajat Celcius. Kemudian aliran 5 itu suhunya 114 derajat Celcius. Aliran 5 ini adalah output dari mixer NaOH tadi. Sedangkan aliran 6 itu outputnya dengan temperatur 180 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke neraca massanya. Ini pertama kita hitung dulu entalpi masuk. Untuk entalpi masuk itu yang pertama ada di aliran 3. Kita hitung dulu mol masing-masing komponen. Caranya itu massa dibagi berat molekul. Nah, ini massa Al2O3 dibagi berat molekulnya, Na2O juga massa dibagi berat molekul, Fe2O3 juga, dan juga komponen yang lainnya, sehingga kita dapatkan molnya sebesar ini. Lalu mol ini kita kalikan masing-masing dengan kapasitas kalor dan delta T, sehingga kita dapatkan hasilnya masing-masing sebesar ini. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan total entalpi aliran 3, yaitu sebesar ini. Kemudian kita hitung lagi aliran entalpi masuk di aliran 5. Itu hasil dari mixer NaOH tadi. Itu kita cari dulu juga molnya, yaitu berat yang masuk dibagi dengan berat molekul, sehingga kita dapat nih molnya. Kemudian kita kalikan dengan kapasitas kalor dan delta T nya. Delta T ini didapat dari temperatur inputnya ini 114 derajat Celcius dikurang suhu referensi 25, jadi hasilnya 89. Kita kali dapat entalpinya, kemudian kita jumlahkan hasilnya ini. Untuk entalpi masuk totalnya kita tambahkan entalpi di aliran 3 dan aliran 5, sehingga dapatkan hasilnya sekian. Kemudian setelah menghitung entalpi masuk, kita hitung entalpi keluar atau entalpi produk. Pertama kita cari mol dulu, rumusnya sama, berat massa dibagi berat molekul. Didapatlah molnya masing-masing komponen sebesar ini. Kemudian untuk mencari entalpi kita kalikan dengan CP dan delta T. Hasilnya adalah ini. Dan kita jumlahkan total entalpi keluarnya, itu sebesar ini. Nah, setelah menghitung entalpi masuk dan keluar, kita hitung juga entalpi reaksi. Nah, berdasarkan reaksi, kita cari dulu nih mol awalnya. Mol awal Al2O3 ini didapatkan dari ini nih, yaitu sebesar 2525 mol. Kemudian mencari mol reaksinya itu
mol awal dikurang mol akhirnya atau mol outputnya. Di sini outputnya itu terdapat Al2O3 sisa. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita cari mol NaOH, H2O dan NaLOH4-nya dengan menggunakan perbandingan koefisien. Nah, dapatlah mol NaOH 2 kali mol Al2O3 yaitu sebesar ini. Mol H2O 3 kali mol Al2O3 yaitu sebesar ini. Dan mol NaLOH4 sama dengan 2 kali molnya Al2O3 yaitu sebesar ini. Nah, kemudian kita cari untuk mencari entalpi reaksinya, kita cari dulu entalpi 25 derajat Celcius dan entalpi 180 derajat Celciusnya. Untuk entalpi 25 derajat Celcius ini bisa kita cari dengan rumus HF dikali mol yang bereaksi dari setiap komponen. Nah, HF-nya itu kita dapat datanya sekian. Terus kita kalikan 1000 karena dalam satuan kilojoule per kilomol. Dapatlah delta H ini dan M atau molnya sekian. Kemudian kita kalikan untuk mendapatkan H25 nya. Dapatlah hasilnya masing-masing ini dan ditotalkan hasilnya sekian. Kemudian kita cari entalpi 180 derajat Celciusnya dengan rumus N dikali Cp dikali delta T. N itu adalah mol yang bereaksi. Cp-nya kita ketahui datanya ini, dan delta T-nya itu dapat dari suhu reaksinya itu 120 derajat Celcius dikurang suhu referensi 25, hasilnya 155 derajat Celcius. Kemudian kita kalikan sehingga kita dapat entalpinya dan kita jumlahkan. Berikut total entalpi reaksinya. Total entalpi reaksinya itu sama dengan entalpi 180 derajat Celcius ditambah entalpi 25 derajat Celcius. Didapatkan total entalpi reaksinya sebesar ini. Nah, untuk proses digestion ini kita memerlukan uap dalam prosesnya. Jadi di energi masuknya itu ada juga energi yang berasal dari uap, Pak. Jadi entalpi masuknya itu entalpi feed atau entalpi ini aliran 3 tambah aliran 5 ditambah Q uapnya atau Q steam sama dengan entalpi produk ditambah entalpi reaksi. Entalpi produknya adalah ini dan entalpi reaksinya adalah ini. Kemudian kita jumlahkan dan kita kurangkan dengan entalpi feed untuk menghitung Q steam-nya, sehingga kita dapat Q steam-nya itu sebesar ini. Nah, untuk neraca masanya bisa dilihat untuk aliran masuknya itu ada entalpi masuknya sebesar ini dan Q steam-nya tadi. Kita jumlahkan hasilnya ini dan juga entalpi keluarnya itu yaitu entalpi produk ditambah entalpi reaksi, sehingga neraca panasnya sudah sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk neraca massa di proses precipitation yang dilakukan di precipitator tank. Nah, di alat ini ada aliran inputnya itu di aliran 10 yang dihasilkan dari proses klasifikasi setelah proses digestion. Nah, suhunya itu 70 derajat Celcius. Nah, outputnya ini aliran 11, namun suhunya belum kita ketahui. Nanti bisa kita cari suhu aliran 11 nya. Nah, untuk delta T aliran 10 itu 70 dikurang suhu referensinya yaitu 25, hasilnya 45 derajat Celcius.
Lalu selanjutnya kita menghitung neraca massa proses precipitation. Pertama kita hitung dulu entalpi masuknya. Nah, untuk menghitung entalpi masuk, saya akan jelaskan di Excel. Entalpi masuk sama, rumusnya itu N dikali CP dikali delta T. Kita cari dulu molnya, yaitu massa dibagi berat molekul. Nah, ini massanya, ini berat molekulnya nih. Berat molekulnya saya ambil dari data heat capacity. Nah, yang komponen yang lain juga sama, rumusnya berat dibagi berat molekulnya, hasilnya ini. Kemudian nanti kita kalikan dengan kapasitas kalor dan delta T nya masing-masing, lalu kita jumlahkan sehingga hasilnya kita dapat entalpi masuknya segini. Setelah kita mencari entalpi masuk, kita mencari, kemudian setelah menghitung entalpi masuk, kita hitung entalpi reaksinya. Nah, untuk entalpi reaksi kita bisa lihat di sini. Kita pakai cara MRS. Nah, dimana M itu mol mula-mulanya, R itu mol yang bereaksi, dan S-nya ini adalah mol totalnya, yaitu mol awal dikurang mol reaksi. Nah, kita bisa cari dulu nih mol awal NaClOH4 nya berapa. Nah, ini didapat dari mol pada entalpi masuk nih, 47.500 kilomol. Kita masukkan ke sini. Untuk entalpi reaksinya itu bisa kita dapat dari mol awalnya dikurang NaClOH4 sisanya di output. Nah, ini molnya ini 6.779 kilomol. Nah, kita kurang, hasilnya adalah ini. Nah, untuk mencari mol reaksi NaOH, kita bisa pakai perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien masing-masing komponen itu 2:2:1. Sehingga mol NaOH sama dengan mol reaksi dari NaClOH4, yaitu 40.720 kilomol. Untuk mol Al2O3 3H2O ini tinggal kita bagi 2, jadinya segini. Nah, selanjutnya kita setelah menghitung mol tadi, kita bisa hitung entalpi reaksinya. Untuk entalpi reaksi itu sama dengan entalpi suhu 25 derajat Celcius ditambah entalpi T2 dikurang 25. Nah, untuk entalpi suhu referensinya itu bisa kita cari dengan mol yang bereaksi dikali delta HF. Nah, delta HF nya ini kita dapat datanya, yaitu ini. Lalu kita masukkan ke sini dengan satuan kilojoule per kilomol, jadi kita kali 1000 masing-masing. Nah, nanti kita kali dengan mol yang bereaksi tadi, hasilnya segini, dan kita jumlahkan, hasilnya segini. Kemudian kita cari entalpi T2-25 nya. Caranya itu N dikali CP dikali delta T. Nah, namun delta T nya ini masih belum kita ketahui T2 nya, jadi kita cari N dikali CP nya dulu. Nah, N ini yang kita gunakan ada mol yang bereaksi tadi, lalu dikali kapasitas kalornya, hasilnya segini. Total mol dikali kapasitas kalor. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan delta H reaksi. Nah, delta reaksi sama dengan NCP T2-25 ditambah delta H 25 derajat Celcius tadi. Ini NCPT-25 nya ini kalau kita kalikan masing-masing
dengan T2 dengan 25 ini hasilnya segini. Untuk delta H25 nya bisa kita ambil dari data ini, kita masukkan ke sini, lalu kita jumlahkan, nanti kita dapatkan persamaan delta H reaksinya. Nah, setelah menghitung entalpi persamaan entalpi reaksinya, kita hitung dulu persamaan entalpi keluar. Nah, kenapa kita cari persamaan? Karena di sini juga delta T nya belum kita ketahui, jadi kita cari NCP nya dulu. Nah, nanti kita dapat sigma NCP nya sebesar ini. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan raca panas, yaitu delta H masuk sama dengan delta H keluar. Nah, delta H fitnya tadi sudah kita ketahui hasilnya ini. Delta H produknya belum kita ketahui, hanya NCP nya yaitu sebesar ini, dan dikalikan T2 min 25 untuk dapat delta H keluarnya atau entalpi keluar, dan ditambahkan delta H reaksi. Nah, delta H reaksi ini kita dapatkan dari persamaan ini, kita masukkan ke sini, nanti bisa kita hitung dan didapatkan T2 nya sebesar 52,267 sekian. Kemudian delta T nya bisa kita kurangkan dengan suhu referensinya, yaitu 25, jadi delta T nya itu 27,267 derajat Celcius. Nah, kalau kita sudah dapat delta T nya, kita kali entalpi reaksinya ini. Nah, nanti entalpi reaksi ini kan masih ada T2 nya, kita masukin T2 terus dikurangkan dengan ini, maka kita dapat entalpi reaksinya sebesar ini. Begitu juga untuk entalpi keluar, NCP nya kita kalikan delta T ini, total NCP nya dikali delta T nya 27,267 derajat Celcius, sehingga kita dapatkan delta H nya untuk yang keluarnya ini sebesar ini. Lalu kita jumlahkan total masing-masing entalpi masuk dan entalpi keluarnya sebesar ini. Ini sebenarnya tidak terlalu sama karena T2 ini sebenarnya masih ada koma-koma lagi, tapi saya sederhanakan sedikit sehingga agar total entalpinya tidak terlalu jauh nih, perbedaan entalpi maksud saya. Namun sebenarnya entalpi masuk dan keluarnya ini sama. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ke neraca panas bagian kalsinasi. Itu dilakukan di fluidized bed calciner. Inputnya ada aliran 15 dan aliran 16 serta bahan bakar. Bahan bakarnya ini berupa natural gas yang suhunya itu 1100 derajat Celcius. Aliran 15 itu merupakan alumina trihidrat yang sudah dimurnikan atau dipisahkan dari impuritiesnya. Aliran 16 itu kita tambahkan kristal alumina trihidrat tambahan. Lalu aliran 17-nya ini output yang dihasilkan pada proses kalsinasi nanti. Itu suhunya juga sama dengan bahan bakarnya, yaitu 1100 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke neraca panas kalsinasi. Pertama itu kita menghitung entalpi masuknya, yaitu sama rumusnya N dikali CP dikali delta T. Untuk perhitungannya ada di sini. Pertama kita menghitung mol masing-masing komponen, yaitu massa dibagi berat molekulnya. Ini massa alumina trihidratnya dibagi berat molekulnya, itu hasilnya segini.
Na2O segini, Fe2O segini, dan juga SiO2, TiO2 dan CaO. Kemudian nanti untuk menghitung delta H-nya itu bisa kita kali masing-masing dengan Cp dan delta T-nya. Itu nanti kita dapatkan hasilnya ini. Kemudian kita jumlahkan. Jadi total entalpi di aliran 15 ini segini. Untuk aliran 16 itu kristal alumina trihidrat, sama menghitung mol dulu, massa dibagi berat molekul, kemudian nanti kita kali dengan Cp dan delta T nya, hasilnya segini. Kemudian kita bisa dapat total entalpi masuknya, yaitu total entalpi aliran 15 ditambah entalpi aliran 16, sehingga hasilnya kita dapatkan segini. Kemudian setelah kita mendapatkan total entalpi masuk, kita hitung entalpi reaksinya. Entalpi reaksinya ini kita pakai cara MRS juga. Nah, ini untuk mol awalnya ini kita dapat dari mol Al2O3 inputnya nih, di aliran 15, yaitu 25.000. Untuk mol reaksinya itu bisa kita cari dengan mengurangkan mol awal tadi dikurang dengan mol outputnya. Outputnya itu sebesar 1931 kmol, sehingga kita dapatkan mol reaksinya itu 23,069 kmol. Nah, untuk menghitung mol alfa Al2O3 itu dan 3H2O ini bisa kita cari dengan perbandingan koefisien. Jadi dapatkan alfa Al2O3 nya sebesar ini dan H2O nya 3 dikali mol Al2O3 3H2O, itu 69.207 kmol. Setelah kita mencari molnya, kita bisa cari delta H reaksinya. Delta H reaksi itu yaitu delta H 25 derajat Celcius ditambah delta H T2 min 25. Nah, untuk delta H 25 derajat Celciusnya itu bisa kita cari dengan mengkalikan delta HF dengan molnya. Nah, ini kita dapat delta HF nya segini untuk masing-masing komponen, lalu kita kalikan hasilnya ini dan kita jumlahkan hasilnya ini. Setelah itu kita bisa hitung delta H T2-25 nya juga nih, yaitu mol dikali Cp dikali delta T. Delta T nya kan kita udah tahu tadi dari 1100 dikurang suhu referensi 25, jadi 1075. Nah, ini kita dapat molnya Al2O3 3H2O ini dari mol reaksi tadi. Kita kalikan hasilnya ini masing-masing, terus kita jumlahkan hasilnya ini. Nah, untuk delta H reaksi totalnya ini bisa kita jumlahkan. Delta H 25 ditambah delta H T2 min 25. Nah, hasilnya ini. Nah, setelah itu kita bisa cari entalpi keluarnya. Entalpi keluar ini yaitu aliran 17. Nah, ini bisa kita cari molnya. Nah, massa Al2O3 ini outputnya segini dibagi berat molekulnya, yaitu hasilnya 25.000 kmol. Begitu juga dengan komponen yang lainnya, sama rumusnya.
massa dibagi berat molekul, ini juga SiO2, TiO2, CaO, H2O, dan Al2O3, 3H2O nya nih yang sisa yang tidak terkalsinasi. Ini sekitar 301 ton dibagi berat molekulnya, hasilnya segini. Lalu kita cari entalpinya dengan cara N dikali Cp dikali delta T. Cp nya kita sudah tahu datanya, kita kalikan dan kita totalkan, hasilnya segini. Kemudian kita masukkan ke tabel neraca massa kalsinasi. Sebelum kita masuk ke tabel neraca kalsinasinya, kita hitung dulu neraca panasnya nih, yaitu delta H masuk sama dengan delta H keluar. Inputnya itu ya, tadi delta feed, yaitu di delta H aliran 15 ditambah aliran 16, itu hasilnya ini. Kemudian ditambahkan key steamnya, maksud saya key supply. Nah, key supply ini adalah kalor yang dipakai untuk bahan bakar natural gasnya. Nah, ini bisa kita cari. Nah, untuk delta H keluarnya itu delta H produk ditambah delta H reaksi tadi. Nah, kita tambahin hasilnya ini. Nah, lalu untuk mencari key supply, kita kurangkan nih delta H produk ditambah delta H reaksi, ini tambah ini dikurang sama delta H feednya. Nanti hasilnya delta key supply-nya itu sebesar ini. Jadi ini energi yang dibutuhkan untuk energi yang dipakai pada bahan bakar natural gasnya, ini kalor natural gasnya lah. Kemudian kita masukkan ke tabel neraca panasnya, sehingga kita tambahkan nih delta H masuknya ditambah key supply tadi, itu inputnya, hasilnya segini, dan aliran keluarnya delta H keluar atau delta H produknya ditambah delta H reaksi, hasilnya ini. Jadi neraca panasnya sudah sama. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.